Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang wisatawan asing asal India ditemukan tewas mengapung di perairan Nusa Penida, sedangkan 1 orang lainnya belum ditemukan. Sektor pariwisata di Bali kembali bergeliat. Perajin keramik di Dalung Badung kembali raup untung. Menikmati sup kepala ikan di pantai Matahari Terbit, Kota Denpasar. Sektor pariwisata di Bali kembali bergeliat dan salah satu yang menikmatinya adalah perajin keramik di Banjar Tegeh Dalung, Dalung Badung. Produk mereka kini laku keras akibat menjamurnya coffee shop dan restoran di daerah Canggu, Kuta Badung, Sanur hingga Ubud. Produk keramik yang ditawarkan seperti peralatan makan dan minum dengan harga berkisar antara Rp50 hingga Rp100.000. Kualitasnya cukup baik, sehingga tidak heran banyak pengusaha kafe atau restoran yang tertarik membeli. Sekarang ini seiring perkembangan banyaknya dibukanya coffee shop, restoran di daerah Bali, terutama daerah Canggu, Kuta, dan Sanur, Ubud itu, untuk kami sebagai pengrajin keramik sangat berkembang. Banyak sekali permintaan untuk membuat kebutuhan mereka untuk di coffee shopnya atau restorannya. Iya, cangkir ya, yang banyak variasi itu untuk espresso, untuk latte, itu banyak sekali permintaannya. Selama ini ya Badung, daerah Canggu kan sangat berkembang sekali coffee shopnya. Untuk pemesanannya kami menentukan minimal order 25 pieces dan rata-rata mereka minimum sampai lebih bahkan 50 pieces per itemnya. Ya, itu memenuhi keinginan mereka on time dalam pengerjaannya. Itu ya lumayan juga harus cepat karena mereka juga mau membuka coffee shopnya segera. Cangkirnya dari 55.000 ada banyak variasi karena mereka punya ukuran yang berbeda-beda. 55.000 sampai 98.000. Itu sukses untuk cangkir ya, Bu? Iya, untuk cangkir. Selain cangkir apa lagi, Bu, produk-produk turunannya ini yang Bu buat? Ya, piring, saucer, piring juga perlengkapannya, bowl, tempat saus, ya perlengkapan untuk di restoran dan coffee shop itu. Proses pembuatan keramik ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan yang terasa. Perajin harus menggunakan bahan baku tanah liat dengan campuran khusus, sehingga mudah dibentuk. Proses pembuatan memakan waktu cukup lama. Bahan baku harus diolah menjadi adonan, bisa dibentuk sesuai keinginan. Adonan ini kemudian dihaluskan menggunakan spons basah, lalu dibakar dengan oven, dan terakhir diberikan warna. Sayang, perajin keramik di Banjar Tegeh Dalung sering menghadapi kendala keterlambatan pengiriman bahan baku tanah liat, sehingga proses pembuatannya bisa mencapai 2 bulan lamanya. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang beruntung di Bali. Di daerah ini terbentang pantai berpasir putih yang banyak membuat wisatawan jatuh hati. Setiap hari, ribuan wisatawan menikmati matahari terbenam di Pantai Kuta. Bahkan tidak sedikit di antara wisatawan sudah berkali-kali berkunjung ke pantai ini. Hingga saat ini, Kuta tetap menjadi salah satu tempat paling favorit untuk berlibur bagi wisatawan dari seluruh penjuru dunia.
di luar ekspektasi. Aslinya saya mau basah-basahan kayak teman-teman, tapi lihat balik Pantai Kuta kayak gini langsung Masya Allah. Senang jadi ya? Luar biasa, senang banget. Oke. Ini kunjungannya keberapa nih ke Pantai Kuta? Ini baru pertama kali. Pertama kali. Tapi menarik ya menurut Wah, menarik banget. Apakah nanti akan datang sendirian mungkin dengan keluarga ke sini? Insya Allah kita traveling lagi ke sini, mungkin muncak lagi. Jadi ini dalam rangka kunjungan sekolah ya? Iya. Menarik, banyak bulenya. Oh gitu. Ya. Ini kunjungan yang keberapa deh ke Pantai Kuta? Kunjungan yang pertama, Pertama. Jadi apa yang paling membuat mungkin ombak atau pemandangan pantainya emangnya? pemandangan sama ombak. Ombaknya ya. Jadi senang berkunjung ke Pantai Kuta ya Mas ini ya. Iya. Biasanya saat liburan sekolah, pantai ini akan dipadati banyak wisatawan. Mereka datang dari berbagai kota di Pulau Jawa. Selain pasir putih, pantai ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan atau peselancar yang ingin menjajal gulungan ombak yang cukup tinggi. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Kamis menggelar lomba menggambar sketsa Presiden pertama RI Insinyur Soekarno. Lomba digelar di ruang terbuka hijau Bung Karno di Buleleng dalam rangka Bulan Bung Karno. Peserta lomba diikuti 49 siswa SMP se-Buleleng yang sudah diseleksi. Mereka diharuskan mensketsa wajah Bung Karno dalam waktu 3 jam. Salah satu peserta, Imade Parasu Kurnia, mengaku telah mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba ini sejak 2 minggu lalu. Dia mengaku belajar menggambar secara otodidak. Emang suka gambar ya? Ya, suka dari kecil suka gambar. Bapak ibu ada seniman gitu? Bapak kebetulan ya suka seni yang seni. Oh, bapak. Latihannya di rumah sama bapak apa ya? Tidak. Oh, tidak. Sulitnya mau gambar Soekarno apa? Pertama kalau saya bikin sketnya sudah. Kalau udah bikin sketnya ngacet udah. Selain memperingati serangkaian Bulan Bung Karno kelima, lomba ini juga digelar untuk menerapkan profil pelajar Pancasila dengan kreativitas menggambar sketsa Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno. Mencoba menginternalisasi nilai-nilai ajaran Bung Karno lewat karya kreativitas siswa, dan ini merupakan juga implementasi dari profil pelajar Pancasila. Jadi ada kita kreativitas ya, kreatif salah satu elemen dimensi dari profil pelajar Pancasila itu adalah berpikir kritis kemudian kreatif. Nah, di sini kita bisa lihat nantinya karya-karya anak-anak kita SMP di Buleleng baik negeri maupun swasta dalam kegiatan ini. Ada 3 aspek penilaian dalam lomba tersebut. Di antaranya gambar harus sesuai dengan tema, teknik arsiran gelap terang dari gambar, dan kebersihan serta kerapian gambar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.